Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang membela sholat mati-matian, mengerjakan sholat yang sungguh-sungguh, lihat, di tengah-tengah orang yang sholat itu asal-asalan. Kalau begitu termasuk walinya Allah, ya penolongnya Allah, perjuangan ini, wakilnya Allah, tolong jawab, berat gak orang seperti ini? Kok kayaknya curhat, ustadznya curhat ini. Berat gak kira-kira? Ustadznya sampai ngoyo, kemudian jamaahnya nggak paham-paham, berat nggak? Ya Allah, betul nggak itu? Ya Allah. Dulu pernah kita contohkan Pak Iwan. Malam, hujan deras, itu justru pencuri keluar. Malam, hujan deras, itu justru pencuri keluar. Tapi kita kalau ngaji, kok tiba-tiba hujan, imane keloncom sepurone ya aku gak ngaji. Udan. Oh, imane keloncom. Gara-gara udan wis gak ngaji. Pencuri itu gagal mencuri, taruhannya mati. Betul. Pencuri gagal mencuri, taruhannya mati. Kita belajar ngaji, gagal, gak pernah taruhannya mati. Astagfirullah. Pernah nggak kita belajar sholat sampai mau mati? Nggak pernah. Gitu kok kepingin mendapatkan surga atau diakui umatnya Rasulullah. Ya Allah, justru dari nilai pengorbanan itulah bahwa si hamba itu betul-betul cinta sholat, cinta Rasulullah, cinta Allah. Justru dinilai pengorbanan dan cobaan-cobaan itu dikatakan betul-betul cinta. Maaf, kita tidak menantang, iman kita itu belum teruji. Sholat kita itu belum teruji. Sedangkan Khalilullah Nabi Ibrahim sudah teruji. Kita ini loh, lihat saya, ini baru di lesan kok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Makanya enteng. Enteng. Padahal itu maknanya sangat dalam. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu kan bagian daripada doa iftitah. Itu juga bagian dari kemarin yang kita kaji, Pak Parman, bagian daripada doa menyembelih binatang kurban. Ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau bisa sholat kita persiapan mati kita. Kalau bisa sholat kita persiapan akhirat kita. Yang bisa menolong nanti ya sholat kita. Sholat kita ini yang akan membela mati-matian. Bagian daripada Al-An'am ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam sholat itu ada kematian. Di dalam sholat ada semua ibadah. Pernah enggak panjenengan itu mendengarkan keterangan? Kalau kepingin memperbaiki kehidupan kita secara keseluruhan, perbaiki sholatmu, betul? Ya, kalau sholatnya baik, semuanya dianggap, itu yang saya sebut, sholat itu bagian daripada kehidupan kita secara universal. Dan sholat itu bagian daripada semua ibadah-ibadah. Ketika kita lillahi rabbil alamin menghadap kepada Allah, yang ditanya apa? Yang ditanya sholat. Yang menjawab apa? Sholat. Lihat, bukan lesan.
Yang menjawab adalah amalan sholat kita. Nah, sholat kita ini kira-kira sudah mendarah daging apa baru di lisan. Itu yang harus kita perdalam. Sekali lagi, tidak ada perkataan yang baik daripada perkataan yang selalu mengajak ke Allah. Pak Sigit, sesuai dengan makom kita. Pak Sigit gak usah menunggu jadi ustadz. Jadilah diri sendiri, mengajak kebaikan sesuai dengan kemampuan. Seperti Mas Udin sama Pak Ghafur, melalui video, melalui rekaman. Bisa mengajak itu. Pak Iwan mengajak teman, itu kan gitu. Estafet itu. Downline ketuhanan itu. Ya seperti itu. Dan nanti akan menjadi saksi ini. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang selalu mengajak ke Allah. Ya, selalu mengajak ke Allah. Kita ini cinta kepada Allah dan tidak, tergantung perkataan kita. Tadi saya katakan, kalau kita cinta kepada ake, iku ngomong no dindi ku mas mesti ake. Kalau dia itu cinta keris, kemanapun dia akan membawa keris. Ada yang menganalogkan seperti ini. Panjenengan tahu ceret enggak? Apa ceret itu? Apa? Teko. Teko itu. Teko ini kalau ditumpahkan itu keluarnya teh, berarti dalamnya teh. Kalau dikeluarkan itu susu, berarti dalamnya susu. Ada ustadz, di luarnya susu tapi dalamnya teh. Siapa? Munafik. Ya, munafik itu awalnya tidak ketahuan, tapi nanti lama-lama ketahuan. Siapa itu? Maaf, terkadang morotuo. Morotuo atau menantu. Iya kan? Nanti lama-lama ketahuan enggak? Tahu aslinya. Khairoy yaro, syarroy yaro. Saya kan lagi sholat, Allahu Akbar. Kalau saya ini menunjukkan tidak aslinya, dalamnya, capek saya ini. Tapi saya kalau menunjukkan asli dari dalam, insya Allah enggak capek. Semoga paham. Khusyuk itu bukan konsentrasi yang harus mendidih. Yakin capek. Karena dalamnya masih gejolak. Tapi kalau dalamnya itu sudah tenang, hatinya sudah tenang, maka anggota tubuhnya juga ikut tenang. Dan insya Allah tidak capek. Tidak capek. Panjenengan kalau ada mertua, biasanya diada-adakan apa seperti biasanya? Pak Ghafur, kita biasanya membimbing jamaah ketika di tanah suci baik umroh dan haji itu sering soleh dan solihan dadaan. Enggak pernah ke masjid, enggak pernah tahajud, enggak pernah zikir kemudian zikir. Itu 2 hari langsung adem panas. Adem panas, kenapa? Kaget jiwanya itu. Betul enggak? Orang seperti ini tersiksa enggak? Tersiksa. Tapi kalau di tanah air biasanya seperti itu dan di sana seperti itu, biasa enggak? Biasa. Makanya Gusti Allah itu jangan dibohongi. Seharusnya di tanah suci dengan di tanah air itu sama. Betul? Kita ini kepada istri atau suami, di belakang istri dan suami, sama di depannya, itu seharusnya sama enggak Pak Fauzi? Kok Pak Fauzi ya? Yang disebut cinta sejati dan setia di belakang istri suami, ya sama di depan istri suami itu seharusnya sama enggak? Sama, namanya setia. Ya,
Pak Fauzi, ini kalau dipegang istri, ndredeg nggak kira-kira? Kalau ndredeg badi ada apa-apa. Ini ada kuncinya kok Mas. Ada Mas. Belas, saya nggak pernah kasih kunci belas itu. Nggak pernah kasih kunci. Karena nggak ada apa-apanya, silakan dibuka. Kalau dikunci itu berarti ada apa-apanya itu. Jadi mulai takbir sampai salam itu adalah tes kejujuran di hadapan Allah. Kalau bacaan dengan hati itu sama, insya Allah tidak akan capek walaupun 1 jam. Masya Allah. Kita ini kalau didekati istri, itu takut apa enjoy. Kalau takut kan berarti ada apa-apa. Kenapa? Karena hati ini tidak bisa dibohongi. Betul ya? Hati ini tidak bisa dibohongi. Kalau kita tidak ada apa-apa, silakan didekati, silakan HP itu diambil. Ya silakan, enggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa itu pasti itu. Wedi karepe dhewe. Wedi apa? Wedi kamu ketahuan. Jadi hati-hati, sholat itu harus bukalah topengmu. Jangan sampai kita sholat tapi bertopeng. Jangan sampai kita di depan istri atau suami tapi bertopeng. Siapa itu yang bertopeng? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Lihat gambarnya ini. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Sebaliknya Allah akan menipu mereka orang munafik. Seperti apa cirinya orang munafik itu ketika sholat? Ada 3. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Berdiri sholatnya itu ekspresinya malas. 2. Yura'unan nas, riya, ingin dipuji, pencitraan. 3. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ketika sholat wala yazkurunallah, tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Kira-kira ayat itu termasuk kita apa enggak? Sholat banyak melamunnya, ya ini wala yazkurunallaha illa qalila. Sholat banyak ngelamunnya itu loh. Sholat sekedar menggugurkan kewajiban, masuk wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kusala itu sudah menjadi Jawa. Kusala, kesel. Kusala, kaf, sin, lam, kesel. Bahasa Arabnya malas itu kaslanun, kesel, ekspresinya kesel. Coba diajak gelek duwe, fafirru ilal fulus. Bukan fafirru ilallah, tapi fafirru ilal fulus. Itu siapa itu? Itu orang munafik. Dan bukalah, ya Allah, seperti ini. Kalau kita sering berperilaku sebagai orang munafik, nah ini saya contohkan seperti ini. Kalau fisiknya di depan kekasihnya, hatinya juga di depan kekasihnya. Setuju? Setuju ya? Kalau di dalam dirinya ada perempuan lain, ini kira-kira kekasihnya tahu enggak? Bisa dibohongi. Tapi kalau Allah, dibalas sama Allah. Karena kamu menipu, dibalas sama Allah. Wa huwa khadi'um, dibalas. Dibalas sama Allah. Karena kamu menipu, kamu balas, saya balas dengan tipuan. Jadi tolong hilangkan sifat-sifat munafik dalam sholat. Itu adalah kita. Di antaranya ekspresinya malas, sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua mungkin kalau kita jadi imam, membacakan sholawat, ada perasaan riya, itu harus dibersihkan. Kemudian di dalam sholat itu banyak melamunnya, itu juga harus dibersihkan.
Kalau 3 sifat ini kita bersihkan sedikit demi sedikit, nanti kita akan ketemu cinta yang sejati, sholat yang sejati, Pak Iwan, sholawat yang sejati. Jangan bersolawat, tapi hatinya berpaling. Jangan sholat, tapi hatinya berpaling. Fisiknya zikir, tapi hatinya berpaling. Ini fisiknya di depan kekasih, tapi hatinya berpaling gitu. Hatinya berpaling. Yang laki-laki ini ada perempuan lain, yang perempuan ini ada laki-laki lain. Mantap, menipu dengan mantap itu. Kalau hamba dengan Allah, yang sering menipu Allah kepada hamba, apa hamba kepada Allah. Kalau Allah tidak pernah menipu. Subhanallah. Itulah kita. Baik, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit-penyakit karakter munafik, dan ini bagian daripada la syarikalah. Bagian daripada kita sering berpaling. Hati kita itu sering berpaling kepada Allah. Sebaliknya lebih menghadap kepada selain Allah. Ini yang harus kita bersihkan untuk mendapatkan cinta yang sejati, untuk mendapatkan cinta yang mabrur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tolong rasakan. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrik. Ya Allah, panjenengan buka pendengaran-pendengaran hati kami ya Allah. Perhatikan kata-kata kiasan pendengaran-pendengaran hati kami. Di dalam pendengaran hati ini sering berpaling kepada selain-Mu ya Allah. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrik. Ajari zikir yang betul-betul zikir, ingat yang betul-betul ingat, cinta yang betul-betul cinta. Bukan zikir tapi di dalamnya itu kosong, ngelamun, ingat selain Allah. Bukan itu. Allahumma aftah masami'a qalbina li zikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Anugerahkan ketaatan kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu, amal sesuai dengan kitabmu ya Allah. Berat ya Allah tanpa bimbingan. Ajari yang sholat betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyambung Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbing zikir kami, bimbing syukur kami, bimbing kami ibadah yang terbaik ya Allah, wa husni ibadatik, zikir yang terbaik, salat yang terbaik ya Allah. Tanpa bimbingan-Mu kami tidak mampu. Rasulullah menunggu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah menyaksikan. Allahumma salli ala. Silakan salawat. Silakan. Rasulullah menunggu. Tembus. Ya Allah, ya Allah. Ummati as-salah. Ummati as-salah. Masa tidak percaya, saking cintanya sampai menjelang wafat yang dipanggil ummati. Ummati, masa Rasulullah bersandiwara ummati, semoga kita termasuk.
ummati as-shalah, ummati as-shalah. Ajari kami mencintai Rasulullah ya Allah. Ummati as-shalah, ummati as-shalah. Ajari kami mencintai kekasihmu ya Allah. Begitu cintanya Rasulullah. Sekarang bagaimana cinta kita? Ummati as-shalah. Allahu Akbar. Silakan sujud lagi. Mengambil cintanya. Dipinggirkan mejanya. Nyambung ini. Nyambung ini, turun ilmu lagi ya Allah. Yang ikhlas. Sujud syukur, sujud tilawah. Surat Fussilat 38 itu ayat sajadah. Tasbihnya malaikat. Silakan sujud membumi. Semoga turun rizki yang tidak disangka-sangka. Terus bututi, labbaik ya Allah, labbaik. Yang ikhlas, labbaik. Malaikat menyaksikan, Rasulullah menyaksikan. Nah, masuk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Segera cepat sambungkan jiwa kita. Ada Allah, malaikat dan Rasulullah. Pintu langit terbuka. Jangan ditinggal hati kami ya Allah. Biyadikal khair, genggam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong disiapkan. Tolong disiapkan. Ayat sajadah Mas Sudin. Sebelumnya ini ya. Tadi surat Fussilat 33. Sekarang Fussilat 38. Fa inistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu. Ingat, tasbihnya, zikirnya, sujudnya malaikat itu tidak jemu, tidak bosan. Kita belajar. Kita sering beramal, zikir, wirid, punya amalan, itu sering berakhir dengan jemu. Tandanya nggak wusul, nggak nyampe. Kalau nyampe, liyazdadu imanan. Imannya itu bertambah. Wirid, doa, amalan diijabahi Allah. Tambah yakin? Besok diamalkan, diijabahi. Tambah yakin? Ya. Ada manisnya di balik
bacaan zikir itu. Ada kenikmatan, ada lezatnya. Jangan sampai kita ini zikir, amalan, doa berakhir jemu. Kita belajar ini tidak jemu. Siap. Bawahnya Mas Udin. 39. Bumi khusyuk. Bumi khusyuk. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Besarannya. Annaka tarol ardo khosyiatan. Sesungguhnya kamu akan melihat bumi itu khusyuk. Di sini diartikan gersang. Khusyuk itu juga punya arti gersang. Apa maksudnya? Sebentar. Khosyiatan, gersang dan tandus. Betul? Ya, di situ ya. Gersang dan tandus. Tapi tidak tandus ketika faiza anzalna alaihal ma'a, ketika turun air hujan. Terutama hujan yang pertama, ketika kemarau panjang, ketika hujan pertama, apa yang terjadi? Ihtazzat warobat. Apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya bergerak dan subur. Ihtazat warobat. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya Allah itu yang menghidupkan dari kematian. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segalanya. Jadi khusyuk itu adalah, lihat saya, hati yang gersang, kemudian turun air hidayah. Tolong kita kombinasikan. Ketika air hujan turun, terutama air hujan pertama itu, gemertak enggak bumi itu? Hampir sama seperti hidayah pertama kali turun, merinding, bergetar, seperti bumi itu. Setelah itu subur. Subur apa? Kalau hatinya sudah disentuh oleh Allah dengan kekhusyuan, maka anggota tubuhnya tumbuh amalan-amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Dari lisannya tutur kata yang baik. Dari matanya sorotannya itu sorotan, bukan sorotan liar. Tapi apa? Adem. Kemudian senyum, simahum fi wujuhim. Dari tangannya tumbuh sedekah. Dari kakinya melangkah ke masjid, melangkah kepada tempat-tempat yang positif. Ngerti maksudnya ini, ayat ini? Memang secara tekstual ayat itu bicara tentang bumi. Tapi secara konteks bicara tentang hati. Semoga kita yang dipilih oleh Allah seperti itu. Lihat ketika lihat tumbuhan subur, adem enggak ini? Adem? Semoga hati kita, amin. Sebaliknya Mas Udin. Nah, Ustaz, kalau tanggal tuwek kayak gini Ustaz. Beda enggak auranya tadi dengan sekarang? Beda? Subur sama tandus itu beda? Iya. Ternyata antara khusyuk dan tidak khusyuk beda. Lihat, nur, nar. Kalau nur, adem, kul, qurratu ayun, dilihat itu menyenangkan, meneduhkan. Rasulullah itu loh, Rasulullah itu luar biasa. Orang itu sumpek di atas masalah, tapi lihat Rasulullah itu, kenapa? Karena Rasulullah itu adalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Itu yang kita tiru. Jangan sampai orang tidak punya masalah, lihat sampean wetenge murus. Karena saking sumpeknya itu. Lihat seperti ini seneng enggak ya? Seneng ya? Kalau lihat seperti itu seneng, langsung lihat, apakah hatiku seperti itu? Lihat, apakah mukaku juga seperti itu? Nanti tolong ketika pulang lihat istrinya, aduh macan.
Lihat dompetnya, oh kono duit. Subhanallah, subhanallah. Lihat seperti ini tidak membosankan? Tidak membosankan? Tasbihnya malaikat tadi, saya ini Ustadz, sholat mek ngene-ngene tok le, ono sing salah iki, membosankan. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Dan alangkah sedihnya kalau Rasulullah mendengar seperti itu. Ngenyek awakmu, dari Rasulullah. Wong sholat itu tak bawa dari Sidratul Muntaha. Betul, saya diangkat Isra Mi'raj, tiba-tiba umatnya ngomong, Rasul sholat kok ngene-ngene tok. Na'udzubillah, langsung laisa ummati. Ada hadisnya maksudnya, laisa ummati. Bukan umatku. Enggak main-main loh ya. Ada banyak seperti itu orang muslim, saya sholat kok masih gini-gini aja. Itu kan sama dengan sambat kepada Rasulullah dan sama dengan mendangkalkan sholat yang betul-betul dari Sidratul Muntaha. Ini jelas itu ada hadisnya itu. Lau mata hadza, andai kata umatku menyepelekan rukuknya, menyepelekan sujudnya, lau mata hadza bi ghairi millati Muhammadin, andai kata mati dia tidak diakui sebagai umatku. Jadi enggak main-main. Tadi loh ketika kita berdoa ada petunjuk, ya Allah, begitu cintanya Rasulullah kepada umat, begitu cintanya Rasulullah kepada sholat, sampai ketika akan wafat yang diingat itu bukan istrinya, bukan anaknya. Sekarang adalah bagaimana cinta kita kepada Rasulullah kita tunjukkan dengan mewarisi sholatnya. Nah ini loh. Lau mata hadza ala khalihi mata ala ghairi millati Muhammadin. Kenapa dikatakan bukan umatnya Rasulullah? La yutimmu ruku'ahu, tidak menyempurnakan rukuknya. Wa yangkuru sujudihi, ya, tidak menyempurnakan rukuknya dan melakukan sujud dengan terlalu cepat. Wa yangkuru fi sujudihi. Ini banyak apa banyak itu? Rukuknya sudah tidak sempurna, sujudnya terlalu cepat. Sampai diumakan mislul ja'i'i ya'kulu tamrota wat tamrota, ini la yughniyani anhuma. Diumpamakan seperti orang lapar memakan satu korma atau dua korma yang tidak mengenyangkan sama sekali. Orang makan itu kan ada tandanya, kenyang itu ada tandanya, lapar itu ada tandanya, haus itu juga ada tandanya. Terus si fulan ngomong, aku lu sholat mek ngene-ngene tok, oh kono tandai. Khusyuk ada tandanya, orang munafik ada tandanya, orang mukmin ada tandanya. Ayatul munafiki salasun, tanda dari munafik 3. Kan yang umum itu ya, Pak Iwannya, idza hadasa kadzaba, apabila bicara itu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina qona, apabila dipercaya dia mengkhianati. Belum lagi ayat tadi itu ya, tandanya orang munafik sholat. Semuanya itu ada tandanya. Nah kita ini tandanya di mana? Silakan buka surat Al-Mu'minun, kok gono aku? Bukaan Al-Kafirun. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Jadi cinta dan rindunya Rasulullah kepada umatnya tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Semoga kita termasuk surat Fusilat ayat 39 tadi. Diumpamakan seperti yang awalnya bumi itu tandus dan gersang, turun air hujan, Allah menghidupkan dari matinya, akhirnya tumbuh tumbuhan yang subur. Maksudnya adalah tumbuh tumbuhan amalan soleh. Masuk maksudin bahwa Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Kemarin ya, Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Perhatikan,
Ada makna zohir dan ada makna batin. Mas Wandi ya. Al-Quran itu punya dua makna. Ada makna zohir, ada makna batin. Kalau sudah tahu makna batinnya Al-Quran, itu nanti ada 1000 makna yang tidak bisa ditulis. Rahasia perumpamaan dalam Al-Quran. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ana linnas min kulli masal. Sungguh benar-benar kami jelaskan Al-Qur'an kepada manusia dengan banyak perumpamaan. Wa kanal insanu aksara sa'in jadala, tapi kebanyakan manusia jadala. Berdebat, diskusi, bantah-bantahan. Orang itu kalau berdebat dan bantah-bantahan iku podo gak paham, podo gak paham debat. Wong picek debat ambek wong picek tentang gajah. Satunya megang ekornya, gajah adalah ekor. Yang satunya megang belalai, salah. Gajah itu belalai. Itu orang buta. Debat dengan orang buta. Kalau boleh saya umpamakan, ada orang debat tentang Jakarta, nggak pernah ke Jakarta, dia hanya tahu petanya, satunya juga sama, tidak pernah ke Jakarta, debat tentang petanya. Akhirnya jawabannya, sing waras ngalah. Subhanallah. Semoga salawat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.